ajar adalah sarana yang mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses belajar dengan giat. Pemanfaatan metode dan strategi pembelajaran dalam bahan ajar perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Oke, lanjut kita ke halaman 2.9 yaitu D. Ragam bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak akan dibahas di dalam buku materi pokok yang terdiri ada 4, yaitu ada handout, folder, buku teks atau textbox, bahan ajar mandiri atau modul. Handout adalah pada dasarnya artikel atau lembaran yang berisi informasi dan pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Handout pada umumnya berisi informasi dan pengetahuan terkait dengan isi dan materi perlu dipelajari oleh peserta didik. Handout merupakan ragam bahan ajar cetak yang kerap digunakan untuk mendukung aktivitas peserta didik. Oke, yang kedua ada folder. Folder itu berupa dengan selembaran yang dikenal dengan istilah flyer. Keduanya berisi informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Hal yang membedakan folder dan flyer adalah jumlah informasi yang terdapat di dalam folder. Lebih banyak informasi daripada flyer. Selain dari informasi yang terdapat dalamnya, bentuk folder juga berbeda dengan flyer. Folder berbentuk halaman-halaman terlipat yang berisi informasi dan pengetahuan yang dirancang sebelumnya. Yang ketiga, buku teks. Buku teks merupakan ragam bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Buku teks dapat digunakan dengan baik sebagai suplemen dalam aktivitas pembelajaran maupun sebagai bagian integral dari aktivitas belajar itu sendiri. Yang keempat, buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri adalah arahan yang terdapat di dalamnya. Buku ajar mandiri pada dasarnya memuat arahan-arahan yang dapat digunakan membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Mandiri, peserta didik dapat memanfaatkan beragam sumber dan bantuan belajar yang diperlukan. Peserta didik perlu menerapkan strategi belajar yang cerdas yang meliputi aktivitas menentukan bahan dan sumber belajar yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat, dan aktivitas melakukan integrasi pembelajaran baik dengan tutor maupun sejawat. Prinsip dalam penulisan buku ajar mandiri. Prinsip dalam penulisan buku ajar mandiri terdiri atas 11. Ada 11 bagian. Yang pertama adalah struktur dan sistematika. Unit-unit materi pembelajaran atau substansi yang disusun secara sistematik akan dapat memudahkan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Sebaliknya, bahan ajar yang tidak tersusun dengan baik akan dapat membingungkan peserta didik pada saat melakukan proses belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang memiliki tujuan pembelajaran yang terumus dengan jelas akan memberi kemungkinan baik bagi instruktur maupun peserta didik untuk dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya berisi deskripsi atau uraian tentang kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, peserta didik biasanya akan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan proses belajar dalam upaya mencapai pembelajaran tersebut. Yang ketiga, unit dan bab yang saling terkait. Unit pembelajaran dalam belajar dalam buku ajar mandiri tersebut dirancang agar memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Dengan cara ini, peserta didik dapat membuat keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan proses belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar cetak harus memiliki kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan dan berlatih dalam menerapkan konsep-konsep yang sedang dipelajari. Strategi lain yang dapat digunakan agar dapat melibatkan peserta didik dalam aktivitas atau proses pembelajaran adalah melalui pemberian tugas. Yang kelima,
berisi informasi dan pengetahuan secara lengkap. Buku ajar mandiri perlu membuat materi atau isi pembelajaran secara lengkap. Konsep-konsep dan pengetahuan yang diajarkan dalam bahan ajar cetak harus dapat dipelajari secara utuh oleh maha peserta didik. Yang keenam, memungkinkan untuk merangkum isi atau materi pembelajaran. Sintesis adalah kemampuan untuk menggabungkan elemen-elemen informasi dan pengetahuan yang telah dipelajari menjadi satu konsep yang bersifat baru dan asli. Konsep-konsep atau gagasan penting yang diungkapkan dalam bahan ajar cetak perlu dikaitkan satu sama lain agar menjadi suatu pemahaman yang utuh dalam struktur kognitif pembelajaran peserta didik. Yang ketujuh, mendorong peserta didik melakukan latihan. Pemanfaatan buku ajar pada umumnya dilengkapi dengan komponen latihan di dalamnya. Komponen latihan memungkinkan pengguna buku ajar mandiri atau peserta didik dapat berlatih atau mencoba pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Yang kedelapan, memiliki variasi dan penyampaian informasi pengetahuan. Pengguna tata letak atau layout dan istilah gambar yang terintegrasi dengan informasi dan pengetahuan yang diambil dalam bahan ajar juga membantu dalam menciptakan proses belajar yang efektif. Yang kesembilan, sesuai dengan kemampuan. Peserta didik dapat belajar secara kontinu dan menghentikan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan adalah tugas-tugas dan materi pembelajaran yang diberikan harus terkait dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran. Yang ke-10, memberikan balik tentang hasil belajar. Umpan balik dapat dimaknai suatu upaya pemberian informasi tentang kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh peserta didik. Maldino dan kawan-kawannya pada tahun 2005 menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, pemberian umpan balik harus dilakukan dengan segera. Yang kedua, umpan balik harus mampu memotivasi peserta didik untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Yang ketiga, umpan balik harus berisi informasi yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses belajar. Yang keempat, umpan balik yang diberikan akan dapat menciptakan terjadi proses berpikir dalam diri peserta didik. Yang kelima, yang ke-11, memiliki komponen evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam mengetahui ingatan pencapaian hasil belajar peserta didik. Fungsi bahan ajar cetak pada hakikatnya adalah mendukung proses belajar peserta didik dalam mempelajari substansi atau isi pembelajaran. Agar dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pembelajaran, bahan ajar cetak perlu dirancang agar memiliki peran yang pertama, membimbing, memotivasi, membangkitkan minat belajar, mengurai secara rinci, menjelaskan, memprovokasi, mengingatkan, mengajukan pertanyaan, mendiskusi alternatif jawaban, menilai pencapaian hasil belajar, dan memberi pengayaan konsep dan remedial. Baik, kita lanjut pada kegiatan belajar 2, pengembangan buku ajar mandiri. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengadakan dan menggunakan bahan ajar cetak untuk keperluan aktivitas pembelajar. Cara pertama adalah dengan memanfaatkan bahan ajar cetak yang sudah ada, sedangkan cara yang kedua adalah dengan produksi sendiri bahan ajar cetak yang perlu. Bahan ajar cetak yang berkualitas seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, pada dasarnya harus memiliki beberapa indikator, yaitu memiliki kemampuan dalam
meningkatkan hasil belajar peserta didik, memotivasi belajar peserta didik, meningkatkan retensi atau daya ingat peserta didik terhadap isi atau materi pembelajaran, dan membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Pada dasarnya, ada 3 tahap penting yang perlu dilakukan oleh penulis atau pengembang dalam mengembangkan sebuah bahan ajar. Yang pertama, tahap desain. Tahap desain dilakukan dengan menentukan beberapa komponen yang terdapat dalam bahan ajar yang meliputi 1. Menentukan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta didik setelah melakukan proses belajar. Yang kedua, menetapkan ragam bahan ajar yang digunakan. Yang ketiga, menyusun sistematika isi atau materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, memilih metode dan pendekatan yang akan digunakan untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Yang kedua, tahap pengembangan. Tahap pengembangan atau produksi dilakukan dengan cara menulis bahan ajar yang menunjuk kepada desain dan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan atau tahap produksi menghasilkan draft bahan ajar yang perlu disempurnakan sebelum digunakan dalam situasi atau styling yang sebenarnya. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah langkah yang perlu dilakukan untuk menilai kualitas draft bahan ajar yang telah diproduksi. Untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi yang secara rinci.
you.